Wih Pak, masih ingat reformasi nggak Pak? Katanya order baru musuh. Orang-orang yang bilang order baru musuh, Soeharto, Cendana. Ini sekarang order baru ditiru. Noh, tuh, ditiru nih sama dia nih. Berarti ada benernya juga Denny Indrayana ya. Ada kemungkinan tertutup ya. Hah? Iya kan? Jadi apakah mau kembali ke Orba? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu berpara sehat dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang pemilu terbuka atau tertutup. Nah, ini setelah Denny Indrayana dalam tanda kutip mengabarkan tentang bocoran, ternyata ada kabar begini guys. Ini kocak sih. Iya. BPIP order baru pakai sistem pemilu tertutup, aman-aman saja, negara tak akan bubar. Wih Pak, masih ingat reformasi nggak Pak? Katanya order baru musuh. Ini orang-orang yang bilang order baru musuh, Soeharto, Cendana. Ini sekarang order baru ditiru. Noh, tuh, ditiru nih sama dia nih. Berarti ada benernya juga Denny Indrayana ya. Ada kemungkinan tertutup ya. Hah? Iya kan? Jadi apakah mau kembali ke Orba? Ada yang bilang sih rezim sekarang lebih parah dari Orba. Menurut kalian gimana? Kita baca dulu deh ya. Kita baca deh. Iya. BPIP. Sistem kepemilian saat ini tengah menjadi polemik menjelang putusan atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). MK itu Mahkamah Konstitusi ya guys, bukan Mahkamah Keluarga. Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan apapun putusannya semua adalah yang terbaik. Iya yang terbaik selalu. Dia memastikan negara tidak akan bubar jika putusan kembali menjadi tertutup. Makin dibikin kacau aja dah. Serah kalian Pak. Iya kalian yang punya kuasa. Pesan gue, kalian mau berencana model apa aja, kalau Allah mau rusak rencana kalian, rusak kalian. Jadi negara ini tidak akan bubar dengan sistem apakah itu terbuka, apakah itu tertutup, dan apakah itu terbuka terbatas, kata Karyono saat menjawab pertanyaan soal upaya BPIP menjaga spirit Pancasila menyambut pemilu 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta Rabu 31 Mei 2023. Spirit Pancasila di Hotel Arya Duta, coba di rakyat miskin gitu Pak. Jadi belum tahu rasanya tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Karyono menambahkan Indonesia sudah sangat berpengalaman dengan berbagai macam sistem pemilu. Sebagai individu yang tumbuh di era Orde Baru, dia mencocokkan pemilu dengan sistem tertutup membuat masyarakat aman dan senang. Berarti kan mau kembali ke Orba. Nah, buat apa semangat reformasi? Ini alasan apa nih? Aduh, berarti memang ada kemungkinan tertutup ya.
Begitupun zaman setelahnya yang menerapkan sistem terbuka, karena itu dia percaya pemilu tetap akan damai. Nanti dilihat dah, mudah-mudahan aja nggak kacau. Zaman Orde Baru semua tertutup, aman-aman saja, senang-senang saja. Sekarang terbuka, ujar Karyono. Sebelumnya diberitakan, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengaku sudah mengetahui nantinya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Menurut dia, pada putusannya nanti Hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelah. Jadi putusan kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting, kata Denny dalam keterangan tertulis yang disiarkan via sosial media pribadinya Minggu 28 Mei 2023. Pakar hukum tata negara itu meyakini dengan sistem pemilu yang proporsional tertutup, maka Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru yang otoritarian dan koruptif. Sekarang emang kagak. Ya? Sekarang emang kagak. Berita korupsi kurang banyak apa ya? Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang sambil menanti kemujizatan. Salam integritas, ujar Denny. Ya tugas kita emang cuma berjuang, Pak Denny. Ya, cuma berjuang, mau ngomong apa gitu ya. Kita lihat apa komentar rakyat Indonesia yang jadi netizen di cuitannya Gelora News ini ya guys. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter, di cuitannya Gelora News. Kita lihat apa komentar netizen di sini ya guys. RUU HIP gimana bos? Kenapa di press-press jadi gotong royong? Kenapa tekan-tekan press-pressnya bukan jadi ketua Nenek Maha Esa? Apa kalian gak suka sila ketua Nenek Maha Esa? Video PS 29, apa ini? 29 pasal. Ya, Fight Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Junto pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada Pancasila. Iya HIP, BPIP ini ya. Inilah salah satu penyebab kenapa gerombolan Bandeng akhir-akhir ini semakin menampakkan paniknya. Aduh. Gue gak ikut-ikutan dah partai gue. Sistemnya begini, lu lihat aja. BPIP ini kapan dibubarkan ya? Nggak faedah ini daripada habisin uang negara aja. Banyak yang nggak faedah sih ya. Banyak yang nggak faedah menurut kita ya. Reformasi itu hoax. Puncak rusaknya sistem negara ini bukan di zaman Orba, tapi di era jahiliyah reformasi atau reformasi sekarang. BPIP juga terindikasi tempat money laundry. Ratusan triliun pajak dibayarkan publik, dialokasikan ke situ, tapi dimanfaatkan untuk menipu dan memanipulasi publik. Dibilang manipulasi nggak lu tuh Pak? Siapa kita anti Orba? Apa Merdeka ini? Pemilu sistem tertutup, hidup emak. Siapa kita anti Orba? Apa partai kita ini? Pemilu sistem tertutup, katanya anti Orba. Sistem Orba dipakai. Sama aja. Mundur demokrasi kita mundur ke Orba lagi. Kalau nggak ada reformasi, nggak ada sampean pada di BPIB, ngapain balik lagi ke Orba, dibayar puluhan juta, nggak guna amat. Iya. Ya Allah. Kenapa BPIB ikut komentar yang bukan tupoksinya? Bubarkan saja BPIB, lembaga tak faedah. Lembaga tak faedah ini katanya. Akui aja dong kepemimpinan Pak Harto itu memang baik. Boy, kalau lihat keadaan zaman sekarang, jauh Pak. BPIP ngomong pemilu, anjing. WKWK patokannya zaman Majapahit sekalian. Nanggung Orba, kalau mau jahat jangan tanggung-tanggung. Mau jahat jangan tanggung-tanggung Pak. BPIP offside mungkin maksudnya. Ngapain komentar soal pemilu-pemiluan? Makin banyak yang tak waras. BPIP ada apa BPIP ini ngomongin begini? Ya tertutup, terus berkuasa 32 tahun begitu, matamu picek. Tuh, di matamu picek kau Pak. BPIP RI yang sistem proporsional terbuka saja pada kenyataannya tidak mewakili rakyat, mewakili perut sendiri dan partainya, apalagi yang tertutup, mewakili ketum, mewakili ketua DPC. Nah, iya yang ada sekarang ini yang terbuka aja begini, mau tertutup lagi. BPIP itu apa ya? Nggak jelas tugas dan fungsinya, nggak ada manfaatnya bagi rakyat, tetapi dibayar mahal oleh negara. Nah, dia tugasnya untuk begini, komentar-komentar mungkin. Ya, mes gue, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh.
Mulai kumat lagi nih BPIP. Sepertinya akan dikerahkan dari segala lini cawe-cawenya. Oh iya Pak, mempertahankan kekuasaan itu wow. Wow 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 itu. Wow 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 lama Alif Hamzahiyah itu. Aman bagi yang ingin melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran kekuasaannya. Aman bahwa kecurangan yang dijalankan dianggap sah-sah saja sesuai undang-undang. Yang bakal kalian ubah sesuai kepentingan kalian. Jangan berterusan zalim pada rakyat dan bangsa ini. Mulut BPIP bau amis. Dulu kau caci maki Orba, sekarang kau puji-puji Orba. Ingat, tak ada makhluk yang menjilati ludahnya kecuali anjing. Anjing juga nggak begini-begini amat, jangan nyalain anjing loh. Satu paket, BRIN, BPIP, MK, KPU, dan Bawaslu, unfaedah, pengkhianat konstitusi. Rakyat kemana sayang? Tapi ya, ini kalau makin begini, makin chaos, bisa jadi kemungkinan chaos lu guys. Serius. Ini apa keadaan ini? 98 itu kudeta, reformasi hanya kedok pembegalan pemerintahan saat itu. Kedok. Sekarang itu yang ada yang ngomongin gue tukang demo. Yang duduk jadi anggota dewan sekarang itu tukang demo dulu. Duh, beda Bung, Orde Baru bukan era reformasi. Kalau mau kembali ke era lama jangan malu-malu. Apa gunanya reformasi kalau kembali ke Orba? Nah makanya. Bapak ini ngomong apa ya? Kok rakyat jadi bingung? Kalau BPIP yang bubar negara pasti akan aman. Aman juga Pak. Iya, kalau BPIP yang bubar sekalian dah. Gue yakin. Dah, ya Allah. Akhirnya ada pengakuan tersirat juga dari rezim setelah Denny dikejar-kejar rezim atas bocorannya. Emang ada bocoran apa guys? Soalnya pas Orba tidak ada BPIP Pak. Aman, sekarang ada BPIP. Malah ndak karuan. Nah itu. BPIP ini apa fungsinya? Lu ngebacot begini apa fungsinya Pak? Cek. Lalu buat apa Orba dilengsarkan kalau masih harus mengikuti caranya? Kalian sangat memalukan. Nih ya sangat memalukan. Asli. Kalau masih punya malu sih. Urusan BPIP dengan pemilu tertutup atau terbuka apa? BPIP bukan lembaga di bawah PDIP. Walau Dewan Pembina BPIP juga pemimpin PDIP. Apakah era Jokowi merupakan era lembaga menabrak segala macam aturan? Seperti yang kita lihat guys. BPIP ini bodoh, bubarkan aja. Masa mau balik ke belakang? Ini pernyataan sama dengan dulu zaman Batu orang telanjang gak pakai baju dan celana aman-aman aja. Lu mau telanjang BPIP? Nah tuh. BPIP ini apa? Bukannya kalian anti Orde Baru? Rusak kalian. Itulah. Kenapa bicara mundur? Kalau mau bicara mundur nggak perlu ada reformasi. Inilah kalau kepala langsung nancep di badan. Jadi bicaranya nggak disaring di leher. Nggak ada lehernya dong. Kok kembali ke Orde Baru ngomongnya? Makanya. Otaknya mundur. Untuk apa juga reformasi? Bacot kalian. Cara berpikir mundur seperempat abad. Itulah. Apa ya? Nggak paham gue. Bukan sistemnya yang kita kritisi, waktunya nggak tepat. Proses pemilu 2024 sudah berjalan, PD 0% aja nggak dikabulkan. Sekarang terbuka tertutup, siapa yang takut? Tapi cara dan etika berpolitiknya norak. Iya. Apa ya? Ini apa bangsa ini apa? Nggak tahu pejabat bangsa ini kenapa? Udah gemes gue. Artinya anggota BPIP berasal dari PDI Perjuangan, termasuk fraksi PDI Perjuangan. Nah tuh. Nanggung amat, zaman Majapahit juga nggak ada pemilu, aman aja. Apalagi ada BPIP, makanya mendingan bubarkan saja BPIP. Nah makanya udahlah guys. Ya kesimpulannya yang pertama BPIP ngomongin ini apa? Tupoksinya apa? Dan yang lucunya reformasi itu kan untuk melengsarkan Orde Baru. Ternyata di sini makin pakai juga sistem Orde Baru. Apakah mau kembali ke Orde Baru? Otoritarianismenya akan kembali gitu. Dan ini memang sudah mulai kita rasakan. Apalagi sekarang ada lagi kebijakan apa? Polisi RW ya. Waduh makin serem guys. Udahlah itu aja guys dari gue. Serah kalian para pejabat rakyat ya. Udahlah kalian berdoa. Gue ingetin aja deh. Ada waktunya semuanya. Ada waktunya. Insya Allah mudah-mudahan Allah hancurkan yang mau menghancurkan Indonesia. Ya Allah hancurkan, Allah binasakan yang mau menghancurkan Indonesia. Pejabatnya kah, aparatnya kah, rakyatnya kah, siapa aja yang mau menghancurkan Indonesia, mudah-mudahan Allah binasakan. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa.
pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah lu BPP, serah dah pejabat, serah kalian. Ini buzzer diem bacot begini ya. Faedah lu ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.